Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang lingkup kesehatan klien dengan HIV/AIDS, yang mana pembahasan ini ada di mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Sebelum kita memulai, jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Pembahasan pertama yaitu definisi, di mana definisi human immunodeficiency virus atau kita kenal dengan HIV adalah jenis virus yang tergolong familia retrovirus, sel-sel darah putih yang diserang oleh HIV pada penderita yang terinfeksi adalah sel-sel limfosit T atau kita sebut dengan CD4 yang berfungsi dalam sistem imun atau kekebalan tubuh pada manusia. Untuk HIV, memperbanyak diri dalam sel limfosit yang diinfeksinya dan merusak sel-sel tersebut sehingga mengakibatkan sistem imun terganggu dan daya tahan tubuh berangsur-angsur menurun. Sementara acquired immunodeficiency syndrome AIDS ini adalah suatu kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh. Bukan penyakit bawaan loh ya, tetapi dibuat dari hasil penularan. Penyakit ini disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah epidemiologi global dan lokal kecenderungan HIV/AIDS. Nah, kalau kita bicara tentang epidemiologi global dan lokal ya, ini sangat menarik ya, karena tiap tahun itu selalu meningkat ya. Apapun yang telah dilakukan atau diupayakan oleh pemerintah masih meningkatkan jumlah angka kejadian HIV/AIDS. Nah, perlu trik-trik tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah lebih ketat ya untuk menangani HIV ini. Baik, kita lihat dulu ya epidemiologinya. HIV dan AIDS di sini masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat secara global. Walaupun insiden HIV itu sebenarnya telah menurun dari 0,40 per 1000 populasi yang tidak terinfeksi menjadi 0,26 per 1000 ya populasi yang tidak terinfeksi antara tahun 2005 puncak epidemi HIV dan tahun 2016. Ini saya dapat referensinya itu UNAIDS 2018. Namun kecenderungannya masih memperhatikan, sehingga akhir tahun 2017 WHO itu melaporkan terdapat sekitar 36,9 juta orang dengan HIV/AIDS ya, berarti yang udah ya. Dan kemudian 940.000 kematian karena HIV dan 1,8 juta orang terinfeksi baru HIV atau sekitar 5.000 infeksi baru per harinya. Luar biasa ya angkanya. Di Indonesia, insiden HIV mencapai 0,19 per 1000 penduduk. Nah, ini juga saya peroleh referensinya dari UNAIDS 2018, yaitu World Health Statistic 2018. Insiden tersebut masih di bawah angka global 0,26 per 1000 penduduk, namun berada di atas angka rata-rata wilayah Asia Tenggara ya. Wilayah Asia Tenggara sebanyak 0,08 per 1000 penduduk ya, ini dari World Health Statistik 2018. Nah, bahkan Indonesia menempati urutan tertinggi ketiga jumlah ODA serta kasus infeksi baru wilayah Asia Pasifik setelah India dan Cina. Wow, luar biasa ya. Selain itu, kematian karena AIDS di Indonesia juga dilaporkan meningkat hingga 68% di tahun 2016. Ini referensi dari WHO 2018. Di sini ada tabel 1 tentang epidemi HIV di Indonesia per periode 2005 sampai 2016 ya. Disimpulkan oleh UNAIDS 2017 ya.
Untuk epidemi HIV, infeksi baru HIV itu sebanyak nih rata-ratanya 61.000 di tahun 2005. Sementara 2010 itu 61 juga ya, 61.000, dan 2016 itu 48.000. Nah, kalau di 2005 ini jumlahnya itu antara 55.000 sampai 67.000 ya. Ini sama yang 2010. Nah, sementara yang 2016 itu 43.000 sampai 52.000. Nah, sementara untuk insiden HIV per 1.000 penduduk itu sebanyak 0,28 ya di tahun 2005. Sementara di tahun 2010 itu 0,26 ya, terjadi penurunan. Sementara 2016 itu 0,18. Nah, kematian karena AIDS ya, ini kematian karena AIDS ya, berarti ODA itu sebanyak 8.800 ya. Sementara 2010 itu 23.000, 2016 38.000. Lumayan banyak ya, lebih banyak terjadi kematian karena HIV di tahun 2016, terjadi peningkatan. Sementara orang dengan HIV itu sebanyak 290.000 di tahun 2005. 2010 meningkat menjadi 510.000 ya. Nah, di tahun 2016 juga meningkat menjadi 620.000 ya. Ini ya, berarti makin bertambah ya. Itu dari 2005 hingga 2010 ke 2016 orang yang terinfeksi HIV baru itu meningkat ya, orang yang dengan HIV meningkat. Selain itu, terdapat juga infeksi baru yang sebagian besar berasal dari populasi kunci dan pasangan seksual mereka. Oleh karena itu, salah satu langkah efektif untuk menahan laju penyebaran HIV/AIDS di Indonesia adalah melalui program yang difokuskan pada kelompok populasi kunci tersebut. Ya. Dalam hal ini, perhitungan estimasi jumlah populasi kunci merupakan faktor utama untuk memahami potensial epidemi dalam suatu area. Gambaran besaran populasi kunci di Indonesia beserta prevalensi HIV-nya digambarkan pada tabel 2 ya. Tabel 2 itu nanti saya di halaman berikutnya saya paparkan. Berdasarkan tabel 2 tersebut diketahui bahwa di antara populasi kunci di Indonesia, jumlah populasi tertinggi terdapat pada kelompok LSL, maaf ya, dan terendah adalah kelompok transgender. Namun prevalence HIV tertinggi terjadi pada penasu, kemudian LSL dan transgender. Nah, ini terkait dengan penularan HIV di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok kunci. Nah, ini adalah kelompok kuncinya ya. Ini menurut Kemenkes RI 2017. Wanita pekerja seks kita singkat dengan WPS. Pengguna nafas suntik itu penasun. Laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki kita singkat dengan LSL ya. Transgender dan tahanan ya. Oke, ini adalah kelompok kunci ya yang harus kita perhatikan ya, supaya tidak menyebarluaskan atau ya menginfeksikan HIV baru pada orang lain. Ini tabel 2-nya ya, membahas tentang estimasi jumlah dan prevalensi HIV pada populasi kunci di Indonesia tahun 2016. Untuk populasi kunci wanita pekerja seks itu populasinya sebanyak 226,791, sementara prevalensi HIV-nya itu 5,3%. Nah, untuk pengguna nafas suntik 33,492 dengan persentasenya itu 28,76%. Nah, sementara yang LSL itu sebanyak 74,310 dengan prevalensinya itu 25,8%, dan transgender itu 38,92
prevalensi HIV-nya 24,8%. Nah, untuk yang tahanan, untuk populasinya tidak diketahui ya, karena beberapa ya penelitian mengungkapkan tidak dapat mengungkapkan perilaku tentang seksnya di dalam tahanan ya, mungkin ada yang ditutup ya, atau permainan dari tahanan, kita nggak tahu ya. Nah, untuk sejelasnya boleh nanti teman-teman mencari literatur ya, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi, atau bisa nanti membuat penelitian ya, penelitian akhir atau skripsinya nanti bisa tentang seks pada tahanan ya, atau HIV ya pada tahanan, populasinya diambil dari tahanan. Oke. Nah, untuk prevalensinya itu 2,6% ya. Nah, dari populasi kunci di sini yang paling tinggi itu sebanyak 28,76% ya, yaitu adalah pengguna rapsa suntik ya. Kalau kita lihat persentase prevalensi HIV-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari populasinya, di sini yang terbanyak itu adalah LSL ya, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki ya. Nah, yang terendah itu adalah tahanan. Kenapa terendah ya? Karena populasinya tidak diketahui ya, hanya dilihat dari prevalensi HIV-nya aja 2,6%. Oke. Untuk selanjutnya itu berdasarkan gambaran epidemi tersebut dapat dinyatakan bahwa epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih diperlukan upaya keras pada sistem kesehatan, khususnya yang menyasar pada populasi kunci, agar epidemi HIV mampu mencapai Getting to 3.0 di tahun 2030. Nah, Getting to 0 ini adalah pertama, tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian akibat HIV, dan yang ketiga adalah tidak ada stigma dan diskriminasi untuk mencapai eliminasi HIV pada tahun 2030 mendatang. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan mengakhiri epidemi AIDS di tahun 2030, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membuat kesepakatan yang dikenal dengan The Fast Track Commitment, strategi fast track. Adapun jalur cepat yang ditargetkan meliputi mengurangi jumlah infeksi baru HIV hingga kurang dari 500.000. Kemudian mengurangi jumlah kematian karena AIDS hingga kurang dari 500.000. Dan yang ketiga, menghapus stigma dan diskriminasi karena AIDS pada tahun 2020. Nah, sekarang udah tahun 2020 ya. Nah, ini saya dapat referensinya dari EVA 2018 dan UNAIS 2016 dan 2017. Nah, adapun perluasan target yang ditempuh untuk mengurangi jumlah infeksi baru HIV mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, memastikan 90% orang yang berisiko HIV mempunyai akses komprehensif terhadap layanan pencegahan HIV, termasuk pada pekerja seks dan kliennya, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, waria, pengguna nafsa suntik, dan tahanan. Yang kedua, memastikan 90% remaja muda mempunyai keahlian, pengetahuan, dan kapasitas untuk melindungi diri sendiri dari HIV. Yang ketiga adalah menjamin seks universal untuk kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk layanan HIV untuk wanita. Nah, yang berikutnya, yang 4, yaitu menjamin akses untuk program harm reduction, yaitu pengurangan dampak merugikan dari penggunaan zat psikoaktif tanpa harus mengurangi konsumsi zat tersebut. Yang kelima, menjangkau 3 juta orang dengan pre-exposure profilaksis ya, PrEP hingga tahun 2020. Yang keenam, menjangkau 25 juta laki-laki dengan
akuisisi medis sukarela atau SMS pada negara dengan insiden tinggi di tahun 2020. Yang ketujuh, menyediakan 20.000 juta kondom setiap tahunnya hingga tahun 2020 pada negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Yang ke-8, menginvestasikan minimal 1/4 pengeluaran AIDS untuk pencegahan HIV hingga tahun 2020. Nah, ini referensi yang saya dapat ya. Nah, untuk yang terbarunya saya belum dapat. Jika ada akan saya update kembali ya. Nah, untuk mengurangi kematian karena AIDS hingga kurang dari 500.000, perluasan targetnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, menjamin 30 juta orang dengan HIV mendapatkan akses pengobatan di tahun 2020, berkomitmen untuk mencapai target 90-90-90, yang artinya adalah target untuk 90% orang yang terinfeksi HIV menyadari statusnya, kemudian 90% orang dengan status HIV mendapatkan akses layanan dan pengobatan, dan yang ketiga adalah 90% orang dengan HIV/AIDS ODA mendapatkan pengobatan dan dukungan antiretrovirus atau ARV. Yang ketiga, menjamin 1,6 juta anak dengan HIV mendapatkan akses terapi HIV hingga tahun 2018 ya, berarti udah lewat. Yang keempat, mengurangi kematian karena tuberkulosis pada orang dengan HIV hingga 75% di tahun 2020. Yang kelima, penetapan peraturan kebijakan dan praktik layanan pencegahan untuk akses keamanan, efikasi dan keterjangkauan obat generik, diagnosa dan teknologi kesehatan, termasuk menjamin penggunaan penuh terhadap perjanjian tentang aspek terkait perdagangan dari fleksibilitas, hak kekayaan intelektual, dan penguatan regional dan kapasitas lokal untuk pengembangan, memproduksi, dan memberikan produksi kesehatan yang terjamin kualitasnya. Nah, adapun target yang ditempuh untuk menghapus stigma, ya, ini yang stigma dan diskriminasi terkait HIV. Menurut UNAIDS 2016, yang pertama, menghapus stigma dan diskriminasi pada pengaturan perawatan kesehatan hingga tahun 2020. Yang kedua, menghapus ketidaksetaraan gender yang mengakhiri semua kekerasan dan diskriminasi terhadap wanita dan remaja wanita, orang dengan HIV, dan populasi kunci. Yang ketiga, meninjau dan memperbaiki undang-undang yang memperkuat stigma dan diskriminasi, termasuk usia terhadap persetujuan, ketidakpatuhan HIV, paparan dan transmisi, hingga pembatasan perjalanan dan tes wajib. Nah, di sini ada 6 jenis layanan yang dikampanyekan oleh KPA nasional. Yang pertama, layanan konseling dan tes sukarela ya, maaf ini dan tes sukarela maksudnya ya, ini atau voluntary dan konseling tes atau VCT. Yang kedua, pelayanan dukungan dan perawatan care support terapi atau CST, layanan infeksi menular seksual atau IMS. Yang keempat, layanan program pencegahan ibu dan anak, prevention mother to child transmission atau PMTCT. Yang kelima, layanan alat suntik steril atau LASA. Yang keenam, layanan program terapi rumahan metadon PTRM. Nah, di sini ada aspek psikososial, kultural, dan spiritual klien. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman semuanya bahwa banyaknya masalah pada penyakit kronis ini sebenarnya tidak bisa ditangani dengan masalah medis saja ya. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah masalah biologis, psikologis, spiritual ya. Nah, ini yang penting harus kita ketengahkan ya
untuk meningkatkan kualitas hidup si pasiennya. Nah, hidup secara permanen untuk waktu yang lama dengan gejala-gejala dan kecacatan dapat mengarah pada perubahan peran, dapat menyebabkan timbulnya kondisi kronis yang lain serta pasien dengan penyakit kronis membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang dan rutin sehingga dibutuhkan pengetahuan dan perencanaan dalam penata laksanaan penyakit kronis ini. Nah, respon adaptif, psikososial hingga spiritual ya. Di sini ya, ini mengartikan penerimaan diri si pasien. Pengalaman suatu penyakit akan membangkitkan berbagai perasaan dan reaksi. Misalnya stres, frustasi, kecemasan, kemarahan, penyangkalan, rasa malu, berduka dan tidak pastian menuju pada adaptasi terhadap penyakitnya. Ini ada tahap reaksi psikologi pasien HIV menurut James Stewart 1997 adalah sebagai berikut ya. Saya lampirkan pada tabel. Nah, ini tabelnya, tabel reaksi psikologis pasien HIV. Nah, untuk reaksi shock, kaget, goncangan batin ya pasti ada pada pasien HIV. Nah, proses psikologisnya itu akan merasa bersalah, marah, tidak percaya. Nah, hal-hal yang biasanya kita jumpai itu rasa takut, hilang akal, frustasi, rasa sedih, susah, atau action yang berlebihan ya. Yang kedua itu mengucilkan dirinya ya, reaksi mengucilkan diri yang proses psikologi yang terlihat ya, itu merasa cacat dan tidak berguna atau menutup diri dari pasien. Kemudian hal yang biasanya kita jumpai, khawatir menginfeksi orang lain, kemudian dia murung. Nah, sementara untuk reaksi membuka status secara terbatas, itu ingin tahu reaksi orang lain, pengalihan status ingin dicintai. Nah, yang bisa kita lihat ya, kita jumpai itu penolakan, stres, ya konfrontasi ya, ini banyak terjadi yang seperti ini karena ketakutan ya masyarakat. Yang keempat, mencari orang lain yang HIV positif ya, berbagi rasa pengenalan, kepercayaan, penguatan dukungan sosial. Nah, ketergantungan, campuran tangan, tidak percaya pada pemegang rahasia dirinya. Status khusus, biasanya proses psikologinya itu perubahan keterasingan menjadi manfaat khusus, perbedaan menjadi hal yang istimewa dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ketergantungan, dikotomi kita dan mereka ya, sema orang dilihat sebagai infeksi HIV dan direspon seperti itu, over identification. Yang keenam, perilaku mementingkan orang lain. Nah, komitmen dan kesatuan kelompok ini udah masuk ke grupnya ya. Ini ada grup HIV ya, untuk kualitas hidup ya lebih meningkat, supaya pasien-pasien HIV ini tidak larut dalam keterpurukan ya. Ini komitmen dan kesatuan kelompok, kepuasan memberi dan berbagi perasaan bagi kelompoknya, pemadaman reaksi dan kompensasi yang berlebihan ya. Yang ketujuh, penerimaan. Di sini udah tahap penerimaan, interaksi status positif HIV dengan identitas diri, keseimbangan antara kepentingan orang lain dengan diri sendiri, bisa menyebutkan kondisi seseorang. Nah, sini bisa juga kita dapat menjumpai misalnya ada yang apatis ya, sulit berubah ya, ada sebagian seperti itu. Nah, respon psikologis atau penerimaan diri terhadap penyakit menurut Kubler-Ross 1974 ini menguraikan 5 tahap reaksi emosi seseorang terhadap penyakitnya. Yang pertama itu pengingkaran atau denial ya. Pada pertama, pasien menunjukkan karakteristik perilaku pengingkaran. Mereka gagal memahami dan mengalami makna rasional dan dampak emosional dari diagnosa. Pengingkaran ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pasien terhadap sakitnya atau sudah mengetahuinya dan mengancam dirinya. Pengingkaran dapat dinilai dari ucapan pasien, saya di sini istirahat ya. Jadi tidak mengakui bahwa menderita HIV. Pengingkaran dapat berlalu sesuai dengan kemungkinan ya, memproyeksikan pada apa yang diterima sebagai alat yang
berfungsi sakit, kesalahan laporan laboratorium, atau lebih mungkin perkiraan dokter dan perawat yang tidak kompeten. Nah, pernah ingat nggak teman-teman, atau ada cuplikan video-video di YouTube ya, dia divonis menderita HIV, ternyata tidak menderita HIV. Nah, kesalahan yang telah dia lakukan ya, karena dia mengingkari atau sakit hati, dia melakukan hubungan seks pada siapapun yang dia temui ya. Nah, ternyata dikonfirmasi ulang ya, tidak menderita HIV ya. Ini justru mengakibatkan fatal ya. Tadinya tidak menderita HIV dan melakukan seks bebas lagi, seks bebas ya, bisa berisiko ya jadi HIV. Nah, sementara di sini kita kembali lagi, pengingkaran diri yang mencolok tampak menimbulkan kecemasan. Pengingkaran ini merupakan buffer untuk menerima kenyataan yang sebenarnya. Pengingkaran biasanya bersifat sementara, segera berubah menjadi fase lain dalam menghadapi kenyataannya. Yang kedua itu adalah kemarahan atau anger. Apabila pengingkaran tidak dapat dipertahankan lagi, maka fase pertama berubah menjadi kemarahan. Perilaku pasien secara karakteristik berhubungan dengan marah dan rasa bersalah. Pasien akan mengalihkan kemarahan pada segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Biasanya kemarahan diarahkan pada dirinya sendiri dan timbul penyesalan. Yang menjadi sasaran utama atas kemarahannya itu biasanya itu perawat ya, yang ada di lingkungannya atau di sekitarnya. Semua tindakan perawat serba salah. Pasien banyak menuntut, cerewet, cemberut, tidak bersahabat, kasar, menentang, tidak mau bekerja sama. Kemudian sangat-sangat marah, mudah tersinggung, minta banyak perhatian dan iri hati ya, iri hati karena kenapa saya gitu ya. Jika keluarga mengunjungi, maka menunjukkan sikap menolak yang mengakibatkan keluarga segan untuk datang. Hal ini akan menyebabkan bentuk kegresifan pada pasien. Nah, yang ketiga adalah sikap tawar-menawar atau bargaining. Nah, setelah marah-marah berlalu, pasien akan berpikir dan merasakan bahwa protesnya tidak ada artinya, mulai timbul rasa bersalahnya dan mulai membina hubungan dengan Tuhan. Meminta dan berjanji merupakan ciri yang jelas ya, yaitu pasien menyanggupi akan menjadi lebih baik bila terjadi sesuatu yang menimpanya, atau berjanji lain jika dia dapat sembuh. Jadi telah menawari, Allah, jika saya sembuh saya tidak akan melakukan hal tersebut, saya akan bertobat ya. Atau menawar sama ilahi Rabbi. Nah, setelah tawar menawarnya tidak berhasil ya, masuk ke depresi. Selama fase ini pasien sedih atau berkabung, mengesampingkan marah dan pertahanannya, serta mulai mengatasi kehilangan secara konstruktif. Pasien mencoba perilaku baru yang konsisten dengan keterbatasan baru. Tingkat emosional adalah kesedihan, tidak berdaya, tidak ada harapan, bersalah, ya, penyesalan yang dalam ya dari pasien. Kesepian dan waktu untuk menangis berguna pada saat ini. Banyak menangis di sini. Perilaku fase ini termasuk mengatakan ketakutan akan masa depan, bertanya peran baru dalam keluarga, intensitas depresi tergantung pada makna yang beratnya penyakit ya, takut ditolak ya, takut tidak diterima di lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah tahap penerimaan dan partisipasi. Sesuai dengan berlalunya waktu, pasien beradaptasi. Nah, kepedihan dan kesabaran yang menyakitkan ya berkurang ya, dan bergerak menuju identifikasi sebagai seorang yang keterbatasan karena penyakitnya dan seorang cacat atau sebagai orang cacat. Pasien mampu bergantung pada orang lain jika perlu dan tidak membutuhkan dorongan melebihi daya tahannya atau terlalu memaksakan keterbatasan atau ketidakadekuatannya. Nah, proses ingatan jangka panjang yang terjadi pada keadaan stres yang kronis akan menimbulkan perubahan adaptasi dari jaringan atau sel. Adaptasi dari jaringan atau sel imun yang memiliki hormon kortikol dapat terbentuk bila dalam waktu
lain menderita stres. Dalam teori adaptasi, Roy dikenal dengan mekanisme regulator ya. Ini sesuai dengan ini ya. Kalau misalnya depresi ya akan mempengaruhi imun seseorang. Nah, ini ada gambaran hubungan coping dengan stres ya menurut Noto Soedirjo M98. Nah, pertama itu adalah rangsangan ya, psika, kimia, psikis, sosial ya pada individu ya, beban ekstra pada individu, ada adaptif ya, proses adaptifnya. Nah, coping mekanismenya ya, mekanisme coping pada individu tersebut akan mempengaruhi perubahan neurohormonal. Nah, neurohormonal, perubahan jaringan organ ya, bisa jadi perubahan pada jaringan organ dan perubahan pada perilakunya. Respon adaptif spiritual ya, kita masuk ke respon adaptif spiritual. Respon adaptif spiritual dikembangkan dari konsep Ronaldson 2000 dan Kauman dan Nipan 2003. Respon adaptif spiritual di sini pertama harapan yang realistis ya, kedua tabah dan sabar, ketiga pandai mengambil hikmah. Respon adaptif sosialnya ya, aspek psikososial menurut Stewart 97 dibedakan menjadi 3 aspek di sini. Pertama, stigma sosial memperparah depresi dan pandangan yang negatif tentang harga diri pasien. Yang kedua, diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV, misalnya penolakan bekerja dan hidup serumah juga akan mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan. Bagi pasien homoseksual, penggunaan obat-obat narkotika akan berakibat terhadap kurangnya dukungan sosial. Hal ini akan memperparah stres pasien. Yang ketiga, terjadinya waktu yang lama terhadap respon psikologis, mulai penolakan, marah-marah, tawar-menawar, dan depresi, berakibat terhadap keterbatasan upaya pencegahan dan pengobatan. Keterlambatan upaya pencegahan dan pengobatan. Pasien akhirnya mengkonsumsi obat-obat terlarang untuk menghilangkan stres yang dialami. Nah, di sini ada respon adaptif sosial dikembangkan peneliti berdasarkan konsep dari Perlin dan Anessers itu 1986. Yang pertama, respon adaptifnya itu adalah emosi, cemas, interaksi sosial. Peran perawat dalam aspek pasien HIV/AIDS ya, memfasilitasi strategi coping. Yang pertama, memfasilitasi sumber penggunaan potensi diri agar terjadi respon penerimaan sesuai tahapan dari Kubler-Ross. Kedua, teknik kognitif penyelesaian masalah, harapan yang realistis, dan pandai mengambil hikmah. Yang ketiga, teknik perilaku, mengajarkan perilaku yang mendukung kesembuhan, misalnya kontrol dan minum obat teratur, kemudian konsumsi nutrisi seimbang, istirahat dan aktivitas teratur, dan menghindari konsumsi atau tindakan yang menambah parah sakitnya. Dukungan sosial di sini pertama dukungan emosional, pasien merasa nyaman, dihargai, dicintai, dan diperhatikan. Nah, sementara untuk dukungan informasi itu dapat meningkatkan pengetahuan dan penerimaan pasien terhadap sakitnya. Dan yang ketiga, dukungan material dapat membantu atau memudahkan akses dalam pelayanan kesehatan pasien. Nah, sekarang kita masuk ke tugas individu ya. Nah, setelah teman-teman menyimak video ini ya, silahkan kerjakan tugas ini ya. Tugas ini adalah tugas individu. Silahkan dibikin, ditulis tangan boleh, diketik juga boleh, kemudian rubah jadi dalam bentuk PDF ya, rubah jadi bentuk PDF atau Word, kemudian dikirim di kelas Edmodo. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas
kelompok ya. Ada tugas individu, juga ada tugas kelompok. Nah, ini silakan bagi dalam kelas berapa jumlah mahasiswa, kemudian dibagi beberapa kelompok ya, kemudian buat skenario yang menggambarkan pencegahan primer, sekunder, tertier ya, klien dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan hak sah. Nah, kemudian setelah dibikin skenario, silakan peragakan skenario tersebut dan dijadikan video ya. Nah, laporan tugas ini ya, dalam bentuk makalah ya, skenario dibikin makalah, video dijadikan satu folder deh, dikompres atau diekstrak videonya ya. Kemudian tugas dikirim di kelas Edmodo juga ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ya, karena saya tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, supaya video ini berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.